Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Umi Fadlah dengan NIM 19111001007 akan membahas mengenai abrasi pantai di pantai selatan, terkhususnya Pantai Pandansari. Pantai Pandansari sendiri merupakan wilayah selatan dari Kabupaten Bantul yang terletak di Desa Gadingsari, Kecamatan Sanden, Bantul, Yogyakarta. Ciri khas tersendiri dari Pantai Pandansari yaitu adanya mercusuar yang digunakan untuk memberikan sinyal kepada kapal-kapal yang melintas. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi pokok mengenai abrasi di Pantai Pandansari, tentu saja nih kita harus tahu apa itu abrasi. Abrasi merupakan suatu proses alam berupa pengikisan tanah pada daerah pesisir pantai yang diakibatkan oleh ombak dan arus laut yang sifatnya merusak. Selain faktor alam yang disebutkan tadi, ada juga faktor campur tangan manusia, yang dimana dulu pasir dari Gunung Merapi dibawa oleh sungai lalu bermuara ke Pantai Bantul. Namun, karena adanya penambangan pasir, jumlah pasir yang bermuara menjadi berkurang. Hal inilah menyebabkan abrasi di Pantai Bantul semakin parah. Halo teman-teman, di sini saya berada langsung di lokasi Pantai Pandansari melaporkan bahwa sedang terjadi angin kencang dan gelombang yang mencapai 2-5 meter. Yang dimana fenomena ini terjadi karena musim peralihan dan atmosfer cenderung tidak stabil. Selain hal tersebut juga, posisi geografis Pantai Pandansari yang menghadap langsung ke Samudra Hindia seperti yang kita lihat di dalam tayangan video berikut, bahwa Pantai Pandansari saat ini sedang terjadi gelombang yang cukup tinggi yang menyebabkan terkikisnya bibir pantai. Dapat dilihat di sini salah satu bentuk dari gelombang tinggi dan abrasi ini, keadaan Pantai Pandansari rusak, bahkan pohon cemara yang kokoh tumbang tergerus air laut. Berikut kerusakan-kerusakan lainnya di Pantai Pandansari. Tahapan ketika terjadi abrasi. Abrasi terjadi ditandai dengan adanya gelombang air laut yang cukup tinggi. Ketika gelombang tinggi terjadi, maka petugas setempat akan memberikan peringatan kepada wisatawan. Nah, sebelumnya juga pasti BMKG sudah mengeluarkan peringatan-peringatan dini terhadap gelombang tinggi ini. Di Pantai Pandansari sendiri terdapat papan peringatan yang memberitahukan kepada masyarakat akan bahayanya ombak pasang dan beberapa peringatan lainnya di papan tersebut. Apabila gelombang air laut sudah menuju ke arah bahu jalan, maka segera berlari ke arah jalur evakuasi yang sudah disediakan atau tidak lari ke arah daratan yang lebih tinggi. Jarak dari Pantai Pandansari ke arah tempat pengungsian sementara yaitu sekitar 3-3,5 km. Tingkat risiko tinggi yang disebabkan oleh abrasi membutuhkan penanganan serius sehingga tidak merusak lingkungan kepesisiran. Salah yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko abrasi adalah dengan melakukan upaya mitigasi. Seperti apa sih mitigasi bencana abrasi? Berdasarkan wawancara bersama Kepala SAR di Pantai Baru, terdapat beberapa mitigasi yang dilakukan. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah memberikan arahan dalam upaya mitigasi bencana. Seperti dalam pasal 14, bahwa pelaksanaan mitigasi dapat dilakukan dengan sistem struktur atau fisik maupun non-struktur atau non-fisik. Mitigasi struktural meliputi yang pertama yaitu penanaman vegetasi pohon cemara udang. Yang kedua yaitu pemasangan batasan dari tumpukan pasir. Selanjutnya ada mitigasi non-struktural yang meliputi yang pertama yaitu melakukan koordinasi dan sosialisasi mengenai kebencanaan. Yang kedua yaitu regulasi mengenai pendirian bangunan di sekitar pantai, yakni dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2011 tentang garis sempadan, yaitu dengan ketentuan garis paling rendah 100 meter dari kerusakan atau bencana yang ditimbulkan gelombang. Yang ketiga yaitu melarang penambangan pasir di lereng Gunung Merapi. Sultan Hamengkubuwono ke-10 telah menutup 14 aktivitas tambang pasir ilegal di area hulu Sungai Merapi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.